lulus enggak. Aku tipenya santai. Kalau aku masih tipenya santai, belajar ya kayak semut aku. Kalau lagi mood ya belajar, kalau enggak ya aku bener-bener gak buka buku. Hai guys, kembali lagi di Analistika Channel. Kali ini kita akan sharing lagi, kita akan berdiskusi. Kalau di episode sebelumnya kita sudah sharing bersama Mas Agung Rio Buditama. Sekarang kita akan sharing dengan tamu yang berbeda. Tamu spesial ini, kita ada kedatangan tamu spesial pada kesempatan kali ini. Kita kedatangan mahasiswa, bukan mahasiswa, udah alumni. Kita kedatangan alumni dari mahasiswa 2017. Ada Mbak Vika Nurjinan. Selamat siang Mbak Vika. Selamat siang Mas. Diceluk Mbak Ki ya, kayaknya ya. Ketuan ya. Oke, kita kali ini akan ngobrol santai dengan Vika Nurjinan. Kebetulan mahasiswa juga 2017 dan alhamdulillah juga sudah lulus ya Mbak Vika ya. Alhamdulillah sudah lulus di Juli kemarin, dan alhamdulillahnya lagi ini info nih guys, info ini Mbak Vika ini kemarin lulus. Jadi predikat kelulusan itu kan ada memuaskan, ada sangat memuaskan, ada cum laude. Mbak Vika ini nggak masuk ke tiga-tiganya guys. Jadi Mbak Vika itu masuk ke predikat keempat ini, summa cum laude. IPK-nya 4,00. Wah, luar biasa ini. Rekor di analis kimia. Mungkin kita akan berdiskusi atau sharing, ngobrol santai gitu dengan Mbak Vika. Kok bisa mendapat IPK 4,0 dengan predikat summa cum laude itu. Oke. Langsung aja kita mulai dulu. Mbak Vika, kesibukannya apa ini setelah lulus? Istilahnya kan 1 bulan setelah lulus ini apa ini kesibukannya? Kesibukan sebenarnya kalau dibilang sibuk nggak ada Mas. Nggak sibuk. So sibuk kayak paling. So sibuk. Paling di rumah, bantuin kerjaan rumah, terus kadang ya udah baca-baca, udah gitu aja. Baca. Terus itu lagi sibuk cari lowongan kerja. Oh gitu. Ya benar. Jadi untuk informasi juga ini, setahu saya Mbak Vika ini memang istilahnya bisa disebut gila membaca gitu ya. Enggak juga. Gila membaca udah kata berapa buku Mbak? Enggak ngitung Mas. Luar biasa. Kayaknya sudah membaca buku Ego Sesaat dari itu yang sesat-sesat itu. Iya. Ya udah baca beberapa, udah aku tandain juga Mas. Oke, kembali ke topik. Gimana? Jadi Mbak Vika itu kan kemarin PKL ambil yang tipe 6 bulan ya rencananya 6 bulan, cuman karena kemarin ada pandemi itu, jadi otomatis harus terpending atau terkat di 4 bulan kan masalahnya. 3 bulan. Itu kemarin PKL di mana Mbak? Kemarin aku di PT Bio Farma Bandung. Oh Bandung, Bio Farma. Iya. Perusahaan vaksin. Oh, farmasi kalau nggak salah. Farmasi. Iya. Produksi vaksin. Bio Farma. Terus dengar-dengar kemarin juga ditawari yang di sana. Apa itu magang atau kerja atau apa? Iya. Ada sih kemarin sempet ditawarin, pokoknya Vi kalau lulus langsung aja nanti CV kirim ke saya gitu. Karena kan lagi ada project di Bio Farma itu, penelitian vaksin baru gitu. Bukan vaksin COVID ya? Bukan. Belum ada waktu itu. Jadi ya udah, saya cuma belum jawab karena itu posisi untuk internship aja sih, internship. Oh, internship. Berapa lama? Baik project itu atau ada durasi tertentu untuk anaknya? Kalau by project kayaknya masih lama Mas, karena project penelitian kan lama. Jadi kalau internship itu setahun paling lama. Nanti mungkin baru mungkin diperpanjang lagi, tapi udah bukan internship. Oh gitu. Berarti istilahnya magang dulu 1 tahun, terus nanti ada evaluasi di akhir tahun, baru nanti diputuskan selanjutnya dia bisa perpanjang kontrak nggak. Tapi udah gitu. Bukan internship ya. Oh gitu. Terus kira-kira mau diambil nggak itu? Belum tahu, masih banyak beberapa pertimbangannya. Wah, luar biasa. Mantap.
Terus tadi kan di awal kita sempat singgung juga ya, Mbak Vika ini kan lulusan dengan predikat summa cum laude 4,0. Itu tips dan triknya gimana kok bisa IPK 4,0 itu, atau semua buku dilahap atau gimana itu? Enggak juga sih sebenarnya, nggak tahu ini pertanyaan udah keberapa yang dari itu sama ya pertanyaannya, gimana kok bisa, gimana caranya, terus apa belajar terus? Enggak. Aku tipenya santai, kalau aku masih tipenya santai, belajar ya kayak semut aku, kalau lagi mood ya belajar, kalau enggak ya aku bener-bener gak buka buku. Tapi misal belajar ya udah komitmen harus serius di waktu itu gitu loh, karena nemu waktu mood kan nggak tahu ya kapan. Jadi ya udah intinya belajar sama berdoa sih, pokoknya dikasih hasil yang terbaik aja udah. Soalnya luar biasa loh, dari katakanlah untuk mata kuliah di analisis kimia UI itu sekitar 53 kalau nggak 54, pokoknya 50-an. Dan itu semuanya dapat nilai A kecuali satu mata kuliah. Iya, ada satu. Ada satu mata kuliah yang tidak dapat nilai A. Iya benar. Amin. Industri kimia. Itu ada cerita nggak itu? Nggak tahu. Kok ada satu? Sebenarnya apa ya? Dari awal itu lumayan sih, matkul tentang kimia gitu tuh lumayan. Terus aku nemu satu itu industri kimia. Nah itu menurut aku, ini kayaknya susah. Ini susah. Nah di situ aku tahu itu susah, tapi effortku nggak banyak gitu loh. Jadi aku belajarnya masih kayak yang itu tuh nggak terlalu susah. Jadi kayak ujian aja tuh aku udah firasat mas, kayaknya ini aku enggak A. Oke. Itu baru di semester 3 7 kok. Semester Industri kimia? 3. Oh, soalnya nggak ya, apa namanya? Dapat pilihan. Ada konversi juga ya. Ya dosennya siapa ya? Dosennya boleh disebut mas? Boleh dong. jangan. Dosennya baik banget sih. Dosennya baik banget itu. Habis dari itu mas aku terus evaluasi apa yang salah. Kayak kalau dosen nggak mungkin salah karena ngasih materinya tuh udah enak banget. Gitu. Di semester selanjutnya yang ada matkul juga yang diajar sama beliau dan itu juga susah banget menurut aku. Nah di situ aku baru sadar kayak effortku kudu gedein di sini. Gitu ya. Jadi kayak ya udah. Habis itu aku nggak mau sama Pak ini lagi. Nggak dapet A lagi, aku nggak mau. Jadi ya udah. Luar biasa loh. Dari sekian banyak makul hanya ada satu makul yang tidak A, dan itu pun koreksi ke diri sendiri. Luar biasa. Mbak Vika ini juga kayaknya aktif di forum-forum mana ya? Forum-forum apa? Punya komunitas sendiri ya? Komunitas di luar itu? Ada satu sih yang aku aktif sampai sekarang. Apa itu? Nasyatul Aisyah, kayak organisasi itu Muhammadiyah tapi yang cewek aja yang gitu. Muslimah. Kalau kemarin kalau nggak salah aku juga lihat di IG-nya analis itu Mbak Vika lagi jadi moderator atau host di acara dengan Mbak Nur Azizah itu acara apa? Oh iya itu acaranya itu ya. Acaranya itu ya. Luar biasa. Rajin membaca. Terus IPK-nya 4, aktif, luar biasa guys, bisa ditiru, bisa dicontoh nih. Terus gini. Sekarang rencana ke depan dari Mbak Vika ya, mau apa Mbak? Plan yang paling dekat yang harus dilakukan ya apa nih? Plan terdekat kayaknya aku harus itu deh, dapat kerjaan secepatnya. Harus di Jogja atau bebas? Fleksibel sih, aku nggak matokin harus di daerah ini tuh. Soalnya kalau Mbak Vika itu orang Jogja asli tuh. Iya. Kalau orang Jogja kan biasanya dari lahir sampai umur sekarang di Jogja terus mau keluar itu juga zona nyamannya kurang. Kayak dulu mahasiswa analis 2013 itu ada yang di Jogja terus. Dia lahir sampai lulus itu di Jogja, terus keterima kerja cepet itu keterima kerja di Veron Pharmaceutical. Itu langsung berangkatlah ke sana 6 bulan balik lagi nggak betah dia. Kenapa?
ya nggak betah, mungkin iklimnya di Jababeka, di Bekasi dan teman-temannya itu kan mungkin apa ya, iklim-iklim ya untuk kerja kan, bukan untuk hidup, untuk anu gitu kan ya. Jadi ya udah 6 bulan kontrak habis, dia langsung balik ke Jogja. Sekarang juga udah kerja lagi, cuman kerjanya di Jogja. Inisialnya Y itu. 2013. Sebenarnya aku paham Mas, aku paham. Sebenarnya aku nggak ngerti Mas, stigma itu tadi yang bilang kalau orang Jogja tuh biasanya nggak mau keluar, kayak meninggalkan zona nyaman. Ya emang bener sih, aku akui Jogja kan emang senyaman-nyamannya tempat untuk hidup. Benar. Tapi bukan tempat yang cocok untuk berkembang. Ya itu. Jadi kayak aku masih umur segini nih gitu loh. Kalau nggak cari pengalaman keluar, terus mau kapan juga kan nggak tahu ya. Jadi ya udahlah, cari pengalaman dulu. Aku nggak itu sih, kayak kalau di Jogja malah aku kayak aku ngerasa mungkin aku bisa berkembang tapi mungkin sedikit lebih lama gitu. Jadi kayak ya katalisnya kurang ya. Iya. Katalisnya. Mantap, luar biasa. Kalimantan apanya lowongan? Kalimantan sama Sulawesi no. Tapi aku nggak berani kalau sama pulau. Ya asal minimal pertama ada saudara dulu, nebeng dulu, nanti kalau udah agak settle kontrak ngekos kayak gitu. Jejaringnya banyak. Kita juga lumayan loh, kita punya alumni luar Jawa itu lumayan. Yang terakhir kita mulai ada membangun jejaring yang cukup itu di Kalimantan. Di PT Geoservice itu kita punya 3 atau 4 alumni di sana. Terus di Sulawesi Utara kalau nggak salah, Sulawesi Utara itu di tambang itu kita punya 2 alumni di satu perusahaan angkatan 2016 semua. Terus di NTB itu juga punya. Jadi kita udah mulai punya jejaring-jejaring di situ. Cuman kalau yang memang kalau mau nyoba di Jawa, itu yang kita kuat di Situmuncul. Kita punya hampir 5 atau 6 orang di sana. Di Situmuncul semua. Mulai dari 2014, 15, 16 itu ada semua. Terakhir itu sih ada Adela dan teman-teman yang ke situ muncul. Bahkan anak perusahaan di bawahnya itu juga banyak yang di sana. Mulai dari bagian lab sampai bagian produksi di gudang itu ada di situ muncul. Jadi nanti insya Allah biar dari kakak alumni nanti bisa bikin jejaring lagi. Terus yang terakhir untuk pesan buat mahasiswa aktif atau mungkin adik tingkat 2018 2019 gitu, gimana tips dan triknya selama menjalani perkuliahan ini? Mungkin sekarang belum begitu terasa ya, cuma nanti kalau udah normal kembali dengan beban praktikum yang sepadat itu, terus nanti mungkin ada kegiatan organisasi juga di luar lah, baik himpunan, lem dan sebagainya, atau organisasi di luar kampus, itu gimana tuh biar bisa menyeimbangkan itu semua? Itu gimana biar balance kewajiban di kampus, kewajiban atau tanggungan dengan orang tua tetap jalan, pengembangan diri di luar juga tetap jalan. Itu gimana itu tips dan trik yang bisa di-share? Tips trik based on pengalamanku gitu aja. Kalau aku kayak bikin list prioritas gitu. Jadi kayak hal-hal apa yang emang itu jadi tanggung jawab aku dan masuk prioritas yang emang harus maksimal nih dijalaninnya. Nah itu tuh dibikin. Terus apapun itu tuh kayak jangan dianggap kayak ini tuh beban, ini tuh berat, aku capek, aku gini. Jangan, kan keputusan di awal mau ikut atau enggak, kita mau masuk di situ atau enggak, itu kan kita yang memutuskan sendiri ya. Jadi kayak tanggung jawab aja atas keputusan yang kita ambil. Kayak kuliah kan juga untuk milih jurusan di analis kimia, siapa yang milih. Terus ya udah, jadi selama prosesnya dijalanin kayak tanggung jawab aja, kayak oh ini yang aku pilih, jadi aku harus selesaiin ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin gitu. Konsekuen, konsisten dan komitmen gitu ya. Iya. Banyak sekali informasi nih yang bisa kita share ke teman-teman semua nih dari pengalaman Mbak Vika, mulai dari aktif organisasi di luar dan juga di dalam kampus, bagaimana memanage di perkuliahannya, pembelajarannya gimana, sambil tetap bisa menjalankan hobi dan juga apa ya istilahnya,
ketertarikannya. Mungkin ada nih yang suka banget baca buku, ada suka banget nyepeda, tapi di satu sisi dia meninggalkan kewajiban atau tanggungan yang ada di dia gitu kan. Jadi kita kalau mau mencapai satu titik posisi yang kita inginkan memang harus menyeimbangkan itu semua ya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Vika buat sharing-sharingnya. Kayaknya cuma durasi 10 menit 15 menit kurang ya. Nanti kita bisa bikinkan lagi part 2, part 3 dan part seterusnya. Boleh. Kita sambung lagi lah. Oke guys, terima kasih nih waktunya sudah tak terasa. Nanti kita akan kembali lagi di channel yang sama, di Analistika Channel, dengan tamu-tamu yang lain, dengan topik-topik yang lain. Tetap stay tune terus, tetap ikuti kita. Jangan lupa follow, like, share, dan subscribe channel YouTube kita. Tetap semangat, tetap sehat, tetap mantap, dan tetap enak. Analistika Kimia. Demikian kita tutup ya. Terima kasih.